Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, ala wajih khusus guru kami, orang tua kami, Bapak Kiai Haji Sabaruddin. Mohon maaf para asatidz yang lain, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, memang belum hafal juga namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta mahabbah kami kepada para guru semua yang hadir pada kesempatan ini, Bapak RW, Bapak RT, khusus Bapak Joko beserta keluarga dan keluarga besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah takziah malam ke-7 yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ananda Krisna Dewanto ini, Faza Krisna Dewanto, alhamdulillah sudah sempat mengenyam pendidikan di pesantren kita Al-Mawaddah Ciganjur. Salah satu riwayat menjelaskan ada ibu-ibu datang ke pemakaman minta kepada penggali kubur untuk gali kubur. Digalilah kubur itu. Ketika digali, ini penggali kubur heran, terkejut. Apa yang terjadi? Yattasi'u qabruhu. Begitu digali, kuburannya itu jadi tambah luas. Wa yakunu qabruhu rawdatan min riyadil jannah. Kubur itu kemudian menjadi taman surga. Dia bingung nih, para penggali kubur, tidak pernah mengalami kejadian yang seperti ini selama dia gali kubur. Datanglah kemudian mayat itu dikuburkan. Ketika penggali kubur ini bertanya, ibu itu belum jawab. Tapi kemudian datang lagi, beberapa tahun kemudian datang lagi, minta juga datang ke kuburan. Sama persis kejadian itu terulang seperti di awal. Apa kejadiannya? Yattasi'u qabruhu wa yakunu qabruhu rawdatan min riyadil jannah. Kubur yang kedua ini juga menjadi taman di antara taman surga. Dia bertambah luas kuburan itu. Ini di pandangan orang yang menggali kubur. Selesai gali kubur, kembali ditanya kembali itu ibu itu, ibu ini sebetulnya yang pertama itu kuburan siapa? Ini yang kedua ini kuburan siapa? Penggali kubur kemudian mendapatkan jawaban dari sang ibu. Yang pertama dikuburkan anak saya yang sedang mondok di pesantren, yang sedang menimba ilmu di pesantren, tapi Allah sudah lebih cinta kepadanya, lebih sayang kepadanya, diambil oleh Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang berangkat dari rumah tujuannya ngaji, tujuannya mencari ilmu, menambah pengetahuan, fahuwa fi sabilillah, dia ada di jalan Allah. Ananda sedang mondok sekolah, sedang belajar, insya Allah fi sabilillah. Meninggalnya beliau mudah-mudahan dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Dia bertanya, kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah makam kakaknya. Kakaknya tidak mondok, tapi dia nyari duit buat bantuin adiknya yang sedang mondok. Kakaknya kerja, dapat uang itu untuk membantu biaya adiknya yang sedang mondok. Kemudian itu Allah bayar juga. Kemudian itu Allah bayar juga kepada kakaknya yang meninggal dunia. Dengan apa? Ya tasi'u qabruhu, kuburannya menjadi luas. Wa yakunu qabruhu rawdatan min riyadil jannah. Maka jangan takut, Pak. Kita punya pesantren Al-Kautsar. Mereka insya Allah fisabilillah, ada di jalan Allah. Para pencari ilmu di dalamnya, ada guru-guru, ada asatid. Nah, supaya kita sama mendapatkan kemuliaan dari para santri, dari para majelis guru yang ada di pesantren Al-Kautsar. Apa yang mesti kita bantu? Ayo bantu pesantren Al-Kautsar, karena insya Allah nilainya sama. Kalau punya beras bolehlah Pak kirim ke sono. Ya, jangan banyak-banyak. Satu hari sekarung. Gila. Kalau udah 30 orang lebih, satu hari sekarung. Satu hari kebutuhan sekarung katakan ya, 30 orang ini aman di pesantren Al-Kautsar. Nanti lebihnya baru Al-Mawaddah. Kenapa saya bilang begitu? Supaya kita mendapat kemuliaan seperti santri yang sedang belajar di pesantren, ada di jalan Allah. Mudah-mudahan Ananda ini ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kematiannya adalah kematian yang dirindukan karena Allah lebih sayang kepadanya. Sekalian yang saya muliakan, ada orang dianggap sudah meninggal dunia. Ketika sudah dianggap meninggal dunia, dipanggillah saudara-saudaranya, keluarganya, handai tolan dipanggil untuk memastikan tentang kematiannya. Datang para saudara, famili handai tolan, datang memastikan ternyata betul ini sudah meninggal. Mulailah diumumkan di berbagai masjid dan musola. Terdengarlah suara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang pagi-pagi itu, oh nggak pagi siang, nggak siang sore. Inna lillahi-nya kedengeran. Serius banget dengerin, begitu nyebutin nama ke bawah angin namanya. Kurang jelas. Inna lillahi ini Pak apal banget. Siapa tadi meninggal ya? Tahu itu, gue juga inna lillahi doang. Bener di sini. Kadang-kadang bawa angin. Mulailah orang berdatangan takziah. Mulailah orang datang takziah. Nah, persoalannya adalah orang yang dianggap sudah meninggal dunia ini, dia tahu siapa yang hadir takziah. Dia tahu siapa yang memandikannya. Dia tahu siapa yang mengkafaninya. Dia tahu siapa yang mensolatkan, bahkan siapa yang mengimami solatnya. Solat jenazah. Bahkan dia tahu siapa-siapa orang yang ikut ke pemakaman menghantarkannya. Lagi-lagi kemudian ada persoalan. Ketika jenazah ini sudah sampai di pemakaman, dia lihat tuh banyak orang yang berbaris menyambut kedatangan jenazah baru. Cuma dia bingung, kok ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang jangkung, ada yang pendek, ada bahkan jalan ngesot, jalan tertati-tati demi menyambut kedatangan jenazah baru. Seperti sekarang nih. Ini DKI apa nih? Oh, Jawa Barat ya. Pilkada juga ya. Datang calon gubernur
calon guru datang, banyak yang nyambut Pak, banyak yang nyambut ya. Tapi kan yang nyambut orangnya macam-macam. Ada yang rapi, ada yang gak rapi, ada yang biasa, kan gitu. Ada yang jagung, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, kan gitu. Kayak gitu. Ini orang yang dianggap meninggal dunia dibertanya, siapa mereka-mereka yang gemuk, siapa mereka-mereka yang kurus-kurus. Dijawab Pak, dikasih tahu, itu yang gemuk-gemuk adalah mereka-mereka yang beruntung. Sementara mereka-mereka yang kurus adalah mereka-mereka yang kurang beruntung. Beruntung dari mana? Karena ahli keluarganya masih baca Yasin, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dia tahlil. Tahlil pahalanya dihadiahkan untuk mereka. Ahli keluarganya sodako, pahala sodako dihadiahkan buat mereka. Dia baca solawat, solawat, pahala solawat dihadiahkan pada mereka. Ini mereka-mereka yang beruntung. Sementara mereka-mereka yang tidak beruntung karena ahli keluarganya sudah tidak lagi bacain Fatihah, sudah tidak lagi bacain Yasin, sudah tidak pernah lagi kirim hadiah ahli kubur, sudah tidak lagi sodako pahalanya untuk atas nama mereka. Maka beruntunglah kita Pak. Minimal kita beruntung. Masih ada ketika khutbah Jumat, khatib berdoa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum. Masih beruntung Pak, walaupun kurus. Tahlilan malam ini, malam-malam terdahulu, ini akan menempatkan kemuliaan seorang mayit di alam barzahnya Pak. Yang kita lakukan malam ini, malam-malam dahulu, itu disaksikan oleh almarhum. Orang tua kita meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia. Ketika kita kirim hadiah Fatihah, ketika kita tahlilan, itu orang tua kita girang di alam barzahnya. Dia senang menyaksikan itu semua. Tapi ketika anaknya di alam dunia ditinggalkan, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak mau ngaji, tidak mau puasa, tidak mau jalankan perintah Allah, itu orang tua kita di alam barzah nangis sejadi-jadinya. Tidak cukup nangis, dia angkat tangan berdoa, minta kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, kalau anak-anakku belum ibadah kepadamu ya Allah, aku tinggalkan mereka di alam dunia, mereka belum ibadah padamu, belum mau sembahyang, belum mau ngaji, belum mau puasa. La tumithum ya Allah, jangan cabut dulu itu nyawa anak-anak saya, hatta tahdiyahum, sehingga kau berikan hidayah kepada mereka. Kasih sayang orang tua kepada anaknya tidak hanya saat orang tua dan anak masih hidup, tapi kasih sayang orang tua walaupun orang tua sudah di alam barzah, masih angkat tangan minta kepada Allah, doain anak-anaknya di alam dunia. Maka 3 hal Pak, malam ini nih saya sampai 3 hal sedikit saja. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ayah meninggal dunia, ibu sudah meninggal dunia, Allah tu'dhuhuma, jangan sekali-kali bapak kita sudah di alam barzah, sudah di alam kubur, kita sakiti mereka. Kenapa? Bisu'i amalikum, dengan perbuatan-perbuatan buruk kita di dunia. Perbuatan-perbuatan buruk kita di dunia sama dengan kita sedang menyakiti ayah ibu kita di alam barzahnya. Jangan disakiti ayah kita, karena mereka sudah membawa beban sendiri menghadap Allah. Yang pertama tuh, kan nggak enak Pak, masih hidup aja orang tua masih hidup, ya, tahu-tahu anaknya ditangkap polisi, dari polsek, dari polres manggil kita, yang berbuat anaknya, yang dipanggil kita, bikin repot apa enggak? Bikin repot apa enggak? Bikin repot. Sakit nggak kita tuh?
Sakit. Waduh, gimana? Sakitnya tuh di sini. Maka anak-anak, ya, insya Allah yang ahli ibadah dia nggak akan menyakiti orang tuanya, baik ayahnya masih hidup maupun ayahnya sudah meninggal dunia. Yang kedua, singkat aja, bapak kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia, selalu istighfarkan dan doakan mereka, jangan pernah putus. Kenapa? Ada orang tua masuk surga, ada orang masuk surga dia bingung. Di dalam hadis sahih dijelaskan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Faqul anna hadza, dari mana saya bisa masuk surga? Ibadah saya kurang, ngaji saya kurang, amal saya kurang, kok saya masuk surga? Dia bingung nih dari mana masuk surga. Qila bistighfari waladika laka. Qila bistighfari waladika laka. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar seorang anak bisa merubah keputusan Allah. Mestinya ayahnya, ibunya di alam barzahnya mendapatkan siksa, bisa jadi diangkat, bisa jadi juga dihilangkan adab itu dengan sebab istighfar anaknya. Mestinya orang tuanya masuk neraka dengan sebab istighfar anak yang soleh, Allah angkat derajatnya, dimasukkan ke surga. Amin. Amin. Makanya penting Pak, kalau kita habis sembahyang tuh, habis sembahyang sholat fardu, kita salam kanan salam kiri tuh. Habis salam kanan salam kiri kita baca apa? Istighfar kan? Padahal kita habis wudu, padahal kita habis sembahyang. Wudu perbuatan baik, sholat perbuatan baik, kok istighfar? Ada apa nih? Ada apa? Saya wudu perbuatan baik, terus saya sembahyang perbuatan baik, kok habis sembahyang suruh istighfar? Ini hadisnya jelas, Rasul ngajarin buat kita. Karena sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholati istaghfarullah tsalatan. Nabi kalau habis sembahyang kagak pernah ninggalin tuh baca istighfar 3 kali. Pertanyaannya tadi, kok habis wudu perbuatan baik, sholat perbuatan baik, kok baca istighfar minta ampun? Sekarang jaminannya, ada enggak jaminannya wudu kita itu sempurna? Ada enggak jaminannya sembahyang kita sempurna? Ada enggak? Begitu kita takbir Allahu Akbar, yang tadi kagak inget jadi inget. Jarum. Ingat jarum. Inget jarum, kunci motor, lupa. Begitu takbir, digeleger. Apa aja kumpul tuh ke sembahyang tuh. Bener nggak? Maka kita butuh istighfar. Ya Allah, kalau wudhu saya gak sempurna ampunin. Ya Allah, kalau sholat saya gak sempurna, ya Allah ampunin. Tapi bukan saya saja yang mesti diampunin. Makanya istighfar ada 2 Pak. Istighfar ada. Coba yang saya nggak tahu yang mana dipakai sama jamaah sekalian. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين Allah ya minhum. Kira-kira Bapak pakai yang mana? Dua-duanya. Pakai semuanya. Alhamdulillah. Yang penting antara makmum dan imam kompak. Yang penting antara makmum dan imam, jangan imam baca yang pertama, makmum baca yang kedua. Kata imam, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makmumnya, astaghfirullahaladzim li wal walidayya. Kata imam, lu kagak ngikutin gua, kagak nyambung. Ya kadang-kadang memang begitu. Ya, tapi persoalannya Pak, kalau istighfar yang pertama itu buat pribadi,
tidak melibatkan siapa-siapa, dan jangkauannya hanya pribadi. Tapi yang kedua, Astagfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya, wali walidayya, ya Allah ampuni juga dosa ayah ibu saya, wali ashabil hukukil wajibati alayya, ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang punya hubungan hak dengan saya. Siapa? Kakak saya, siapa? Adik saya, siapa? Paman saya, siapa? Bibi saya, siapa? Kakek saya, siapa? Nenek saya, siapa? Kerabat saya, siapa? Pamili-pamili saya, siapa? Tetangga-tetangga saya, siapa? Guru-guru saya. Itu ashabil hukuk. Baru jawaban sedikit, wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin, Allah ampunin juga dosa orang kampung Pangkalan Jati, ampuni dosa orang Pasar Minggu, ampuni dosa orang Cibreleng, ampuni dosa orang Tanjung Priok, ya Allah ampuni dosa orang Kalimantan, terus ya Allah Brunei, Malaysia, Arab Saudi, ya Allah di mana ada umat Nabi Muhammad, dia beriman kepada Allah, dia beragama Islam, ampunin ya Allah. Amin. Al-ahya minhum, yang masih pada hidup ya Allah ampunin. Wal amwat, apalagi sudah meninggal. Nih, di situ kita ada nilai sedekah, Pak. Ada nilai yang kita nggak rasa tuh, dan akan kembali kepada kita. Maka istighfarkan orang tua kita. Insya Allah anak yang soleh tidak akan pernah lepas untuk mendoakan dan mengistighfarkan ayah dan ibunya. Amin. Terakhir, sambungkan tali silaturahim, di mana ayah ibu kita sering silaturahim. Di arisan RT ada nilai silaturahim. Kalau bapak kita dulu ada arisan RT, ikut sambung sama kita. Kalau bapak kita sering ikut kuliah subuh, di dalam kuliah subuh ada nilai silaturahim, sambung sama kita. Dulu kita lihat bapak kita sering bergaul pada orang-orang soleh, sambung sama kita anak-anaknya. Karena bapak kita sudah menganggap man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bapak kita memberikan contoh tradisi yang baik, diikuti nama kita, termasuk silaturahim. Mudah-mudahan Ananda Pak Krishna, apa namanya Krishna? Krishna Dewanto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Mudah-mudahan kubur menjadi roda menjadi jannah. Berada di pondok mudah-mudahan menjadi saksi kemudian di hadapan Allah. Ayah ibunya diberikan kesabaran, ketabahan menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bi hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.